Ketika kita buat sebuah bisnis model, kita bertanya kepada customer kita, bentuk layanan seperti apa yang benar-benar mereka inginkan, benar-benar mereka butuhkan. Customer relationship bukan hanya dengan diskon, bukan dengan bukan dengan promo-promo macam-macam, bukan juga dengan kartu member. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman apoteker yang dimuliakan Allah, kali ini mentoring kita akan belajar tentang bisnis model kanvas. Masih sama, kemarin kita diskusi tentang bagaimana urgensi bisnis model bagi bisnis kita, terus value yang akan kita bangun. Nah, sekarang kita bicara tentang segmen pasar. Segmen market yang akan kita sasar, segmen market yang akan kita target, bagaimana kita membangun positioning di mata pasar dibandingkan dengan kompetitor yang ada, dan bagaimana kita membangun kredibilitas kita atau reputasi kita di pasar. Kemudian kita juga membangun channel penjualan yang baik, yang efektif, yang hemat, namun memberikan dampak yang besar signifikan bagi profit bisnis kita. Kita juga akan membangun bagaimana customer relationship antara produk kita dengan pelanggan. Dengan ada customer relationship yang baik, kita akan mampu bersaing di hati pasar, bisa menggapai atau bisa meraih hati pasar sehingga pasar akan tetap setia loyal kepada bisnis kita. Untuk mengenali segmen pasar, kita bisa mulai dari evaluasi data demografi. Contoh, yang datang ke apotek kita, laki-laki atau perempuan, komposisinya bagaimana? Lebih banyak laki-laki atau paling banyak perempuan? Kalau lebih banyak perempuan, karyawan kita harusnya lebih banyak perempuan. Misalnya begitu. Usianya berapa? Kalau usianya itu ternyata rata-rata 30-40, berarti kemasan atau situasi apotek kita harusnya kita desain yang pas untuk mereka. Mungkin ruang tunggunya lebih nyaman, ada wifi, ya bisa jadi gitu kan, atau apapun yang kemudian bisa membuat pasien kita lebih nyaman. Pemilihan warna pun juga, kalau untuk cewek misalnya kita pakai warna-warna pastel yang sesuai untuk pasar kita, itu bisa kita gali dari sana, teman-teman. Terus data demografi yang lain, penghasilan mereka, lalu behavior atau kebiasaan mereka beli untuk sendiri atau untuk keluarganya, biasanya nyetok atau enggak, itu kita bisa evaluasi dari situ. Kalau kita sudah tahu, kita sudah membuat model seperti ini, kita akan lebih mudah menentukan target pasar, membuat positioning kita di mata pasar, dan kita juga bisa mudah untuk menetapkan harga itu untuk segmen yang seperti apa. Termasuk misalnya untuk orang yang sakit gigi, kita bisa punya beberapa alternatif obat. Saya membuat dalam bentuk seperti menu itu. Menu itu saya serahkan kepada pasien. Pasien silakan memilih mau tipe obat yang seperti apa. Saya jelaskan, ada harganya terjangkau, ada harganya mahal, dan harganya sangat fantastis, misalnya begitu. Masing-masing punya formula yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, alergi, punya mah, dan seterusnya. Ada yang berisiko ke tekanan darah tinggi, dan seterusnya. Informasi-informasi ini membuat pasien kita lebih nyaman ketika mereka datang kepada apotek kita. Itu contoh positioning yang kita bangun di mata pasar. Lalu soal channel, teman-teman. Channel saat ini kita hanya menggunakan apotek offline. Mungkinkah kita membuat apotek online? Bagaimana pasien akan menggunakan apotek online kita? Nah, kita bisa bangun sehingga pada saat kita pengen buat website, si provider websitenya nanya, pengen website seperti apa Pak? Kita sudah tahu, karena kita tahu segmen pasar kita kebanyakan cewek, berarti dominan warnanya pastel Pak, misalnya. Terus kemudian kita mau pakai apa nih? Pakai platform yang seperti apa? Pakai layanan apa saja? Mau pakai gratis ongkir atau tidak? Pakai hitung otomatis? Mau pakai layanan apa? Bisa bayar di Alfamart, Indomaret atau tidak? Hal-hal seperti itu sangat penting ketika kita membangun sebuah channel. Termasuk kalau kita mau channel mau buka lagi, kita harus tahu toh persebaran market kita itu di mana. Mana lokasi yang efektif untuk meningkatkan penetrasi pasar. Nah, evaluasi seperti ini akan sangat penting ketika kita membangun sebuah bisnis model. Yang berikutnya terkait dengan customer relationship. Bagaimana cara yang efektif bagi kita untuk membangun hubungan dengan customer kita? Dengan diskon kah? Atau dengan kartu member? Atau dengan apa begitu? Nah,
Ketika kita buat sebuah bisnis model, kita bertanya kepada customer kita, bentuk layanan seperti apa yang benar-benar mereka inginkan, benar-benar mereka butuhkan. Customer relationship bukan hanya dengan diskon, bukan dengan bukan dengan promo-promo macam-macam, bukan juga dengan kartu member. Tapi customer relationship, waktu saya belajar ke Pak Dwi Indra Purnomo, beliau sampaikan bisa dengan cara Mas Arif, cara Anda untuk membangun follow up ketika orang sudah beli obat ke apotek NH. Pak, Bu, bagaimana keadaannya setelah menggunakan obat dari kami? Apa yang bisa kami bantu? Itu contoh customer relationship. Nah, tadi kita sudah belajar 4 ya, tentang value, tentang segmen pasar, tentang customer relationship dan channel. Esok kita insya Allah akan belajar tentang membangun pilar-pilar pemasukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.